Ini awalnya adalah RC excavator yang saya rubah menjadi RC loader teman-teman. Yang perubahannya major change ya teman-teman, artinya saya rubah hampir sepenuhnya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus videonya tanpa di skip-skip ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini, di momen kali ini kita kembali ya. Sudah lama tidak mengupload mengenai RC remote control seperti itu teman-teman. Kali ini anak saya meminta saya untuk membuat RC seperti ini yang di depan ini ya. Jadi RC excavator ini akan saya rubah menjadi RC loader. Katanya sangat membosankan ya RC excavator ini karena tidak maksimal kerjanya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat polanya dulu. Bagaimana nanti kabinnya kita buat. Nah, saya rancang seperti ini. Saya bentuk dulu di atas kertas putih ya. Nah, seperti ini, seperti yang gambar tadi. Kemudian saya ambil sebuah bekas cover tutup printernya. Nah, yang hitam itu. Kemudian kita beralih ke mari teman-teman. Akan kita cocokkan seperti ini nantinya bentuk dari RC loadernya. Seperti ini dia. Oke, kemudian kita akan potong pakai mini grinder ini ya. Nah, ini sudah pernah saya buat videonya teman-teman. Silahkan tonton videonya jika ingin melihat pembuatan mini drill ini di atas ini, di atas linknya ini ya teman-teman. Oke, kembali lagi kemari kita akan gunting ya. Kita akan potong polanya ini. Oke, yang hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Oke, menarik ya. Ini kita tinggal buka kertasnya, polanya yang tadi. Kemudian kita buat menjadi dua ya, kiri dan kanan, dan kita bentuk polanya lagi seperti ini. Oke, menjadi seperti ini dia ya. Sudah saya buat jendela kabinnya ini ya. Oke, itu dia hasil potongannya. Kemudian kertasnya ini kita ambil lagi. Set, seperti ini. Kemudian kita beralih ke bagan yang ini ya. Nah, kita akan merancang dulu loadernya ini, bagaimana nanti dia bisa berfungsi naik turunnya. Nah, seperti ini sudah saya buat bucketnya ya. Bucket ini terbuat dari PVC ini, saya potong dan saya lekukan dan saya bentuk gerigi-gerigi tangannya itu. Kemudian kita akan membuat tangkainya ini ya, tangannya loadernya ini akan kita buat, kita potong dan kita rekatkan nanti di RC-nya teman-teman. Oke, ini saya percepat durasinya untuk mempercepat videonya ya. Agar lebih rapi kita kasih amplas ini ya, kita ratain dan rapi nantinya. Kemudian setelah itu kita akan bongkar mesin dari excavator yang sebelumnya ya. Kenapa saya bongkar? Ini tidak cukup ya, tidak terlalu panjang di covernya ini. Saya ganti dengan mesin yang seperti ini. Nah, ini saya beli dari marketplace, harganya cukup sepadan ya. Kemudian nanti akan kita rekatkan dinamonya ini, motornya ini di sini teman-teman. Kita kasih lem dulu. Nah, agar nanti mesinnya ini bisa rekat di RC-nya ini ya, di covernya ini teman-teman. Seperti ini kita tempelin. Oke. Harus presisi dia tengah-tengahnya itu. Motornya itu nanti bisa menjulur ke bucketnya. Kemudian kita beralih kemari ke RC excavator covernya yang sebelumnya, ini akan kita bongkar, speakernya akan kita bongkar. Kemudian receiver penerimanya ini juga akan kita bongkar, switchnya kemudian kita akan alihkan ke mari ya. Seperti ini kita julurkan dulu kabel-kabelnya ini ke dalam agar nanti dia tidak mengganggu operasional dari motor-motor yang di bawah ini. Selanjutnya kita beralih ke mensolder dinamo ini ya. Nah, ini dinamo penggerak roda sebelah kanan, sebelah kiri. Kita solder ke bagian-bagiannya ini, sisinya ini. Kemudian yang satunya lagi sebelah kanan ya, akan kita solder. Kemudian ini juga motor penggerak bucketnya kita solder seperti ini. Cukup gampang ya, tinggal disambungkan dari receivernya. Lalu kita buat handle untuk menggerakkan bucketnya ya.
Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan rapikan ini kabel-kabelnya. Akan kita coba tutup ya. Kita tes dahulu apakah presisi yang telah kita buat tadi mesinnya itu. Oke. Kita rasa cukup presisi. Oke, ini kita akan tutup, kita akan baut kiri dan kanan dan di bawah itu ya. Nah, setelah jadi arm bucketnya dan bucketnya ini setelah kita konekkan, kemudian kita coba kita pasangkan ke bodi RC-nya ini. Apakah bisa presisi cocok? Nah, oke, mantap ya. Tinggal kita masukkan asnya ini dan kita aratkan kiri dan kanan. Kemudian kita pasang dratnya yang kanan ini agar dia asnya tidak lari-lari. Kemudian juga kita pasangkan ini ya, eksternal swingnya. Asnya ini agar bisa terkonek ke bucketnya kawan-kawan ketika nanti motor penggeraknya itu bekerja ya. Tidak lupa pula kita masukkan as klipnya ya agar bisa terhubung antara arm eksternal satu dan yang lainnya. Nah, dan yang terakhir ini kita hubungkan juga eksternal penghubungnya dan kita masukkan asnya ini biar dia bisa terkonek ya. Oke teman-teman sekalian, itu saya pakai kawat ya, saya potong kecil-kecil dan saya bisa masukkan seperti ini teman-teman. Nah sekarang akan coba kita gerakkan bucketnya apakah bisa berfungsi. Oke, mantap ya, bisa digerak-gerakkan atas dan bawah seperti ini, dinaik dan diturunkan. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut pembuatannya. Next, kita beralih ke kabinnya ini. Tadi sudah saya rekatkan, sudah saya tempel dan tidak saya record ya, karena agak sulit tadi untuk melemnya pada saat merekamnya teman-teman. Intinya sudah seperti ini, dia sudah jadi, sudah sempurna. Tinggal saja kaca-kacanya belum saya tempelin. Ini saya potong dari sisa-sisa akrilik saya ya. Oke, ini akan kita lem kiri dan kanan di sudut-sudutnya ini ya. Kaca yang atas yang besar dan yang bawah, kemudian kaca yang kiri dan kanannya teman-teman. Biar lebih menarik dan biar lebih realistis, seperti itulah kira-kira. Nah ini dia untuk hole switchnya nanti ya. Ada tulisan easy-nya teman-teman. Oke. Nah ini dia untuk kaca yang bawah. Kita kasih lemnya ya. Kita rekatkan sedikit-sedikit aja, setetes-setetes saja teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di sisi yang lainnya juga ya. Lalu kita beralih ke kaca yang kiri ini. Akan kita tempelkan seperti ini dan kita kasih di sudut-sudutnya ini lem-lem ya teman-teman. Nah, serasa sudah erat. Kemudian kita beralih ke kaca yang kecilnya ini. Oke ya. Lalu kita beralih ke yang kanan. Nah, ini kita tempelin yang satunya aja ya, yang kecilnya aja. Yang untuk kaca besarnya nanti kita tempelin karena untuk bisa nanti meluruskan kabel-kabel yang kita akan masukkan ke dalamnya teman-teman. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita beralih ke mari. Kita pasangkan kawat-kawat durinya ini ya. Biar dia mirip seperti aslinya ya, dari hole mesinnya itu. Kita kasih lem bakar ya, biar dia lengket sempurna teman-teman sekalian. Oke. Seperti ini dia lem bakarnya. Kita kasih lagi sudut yang kiri agar lebih erat lagi. Dan hasilnya seperti ini. Cakep ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang atas, ke bagian yang atas maksud saya teman-teman, ke cover yang atas. Ini sudah saya bolongin untuk nanti knalpotnya ya. Ecek-eceknya seperti knalpot beneran ya teman-teman. Oke, ini kita kasih lemnya juga dan kita pasangkan di sini. Oke, sangat presisi ya. Saya potong, kita masukkan ke knalpotnya ini ya. Nah ini copotan dari mainan anak saya juga ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita beralih ke switchnya ini teman-teman. Oke, kita masukkan switchnya ini ya. Kabel dari positif dari baterai nanti akan terhubung ke mesin receivernya ya. Receiver RC-nya. Oke. Mantap. Selanjutnya kita beralih ke PCB receiver dari RC ini. Nah, kita solder di bagian dari switchnya ya. Kemudian ini kita kasih lem bakar di atasnya agar nanti bisa kita buat di situ miniatur tempat duduknya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Sudah cukup lemnya, kemudian kita
solder lagi ya di bagian sini kabel switch yang satunya lagi ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita beralih kemari, kita akan membuat lampu di atasnya ini ya. Nanti kita buat lampu RGB biar kelihatan RC mainan ini lebih menarik ya. Kita buat lampu kiri dan kanannya. Nah seperti ini dia. Kita masukkan kabelnya ya. Kabelnya kemudian kita paralel nanti lampu RGB-nya. Sehingga nanti anak-anak lebih menarik ya, lebih diantusias untuk memainkannya teman-teman. Oke, seperti ini dia. Sekarang akan kita baut. Lampu RGB ini bisa ganti-ganti warna secara otomatis ya. Red, green, blue teman-teman. RGB. Nah ini dia yang satunya lagi. Akan kita paralel dan akan kita sambungkan ke receiver ya, ke PCB receivernya ya. Oke seperti ini. Nah kita beresin satu persatu dan akan saya lem ya. Setelah selesai di lampu, kita beralih ke mari teman-teman. Ini adalah miniatur dari hidrauliknya ya. Nah seperti ini hanya sebuah action ya, tidak berfungsi. Kita akan lem di depan sini teman-teman biar lebih kelihatan menarik lagi ya, biar kelihatan real lagi. RC loader ya ketika dimainkan nanti ya. Nah seperti ini akan saya kasih lem di depannya ini ya. Seperti ini. Kemudian kita teteskan sedikit demi sedikit saja lem Korea ini dan kita tambah nanti lem bakar yang warna hitam. Kemudian ini kita kasih pernya ya, dia biar kuat, biar kokoh dan tidak lari-lari. Nah ini kita pasang kembali drat yang sebelah sini. Oke, kita ketatin seperti ini. Set. Nah oke. Oke, kelihatan sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah seperti ini dia, akan saya kasih nanti tambahan lem bakar di depannya ini ya, biar lebih kokoh lagi. Set. Oke, lanjutnya kita beralih ke samping sini ya. Kita buat seperti actionnya juga ya, action di covernya ini, kabinnya ini, biar kelihatan lebih menarik juga ya, kiri dan kanan seperti ini. Jadi dia tidak hanya polos saja ya, jadi nampak seperti ada lekukan-lekukannya seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita lem juga yang sebelah sini, sebelah kanan ini. Nah seperti ini. Setelah selesai, kita beralih ke kaca yang terakhir ya, yang tadi terakhir kita pasangkan. Ini setelah selesai pengkabelan, di dalamnya kita pasangkan kacanya dan kita beri lemnya juga ya, biar dia tidak terbuka atau copot ya dari kabinnya ini. Oke, sedikit saja. Kemudian kita beralih ke mari ya, ke rodanya ini teman-teman. Kita kasih rantainya ini. Nah ini dia terbuat dari karet ya, semi karet seperti itulah teman-teman, yang lentur, yang nanti bisa dimainkan outdoor maupun indoor teman-teman. Oke, kita pasangkan kiri dan kanan seperti ini. Nah cakep ya. Setelah itu kita beralih ke atasnya ini teman-teman, ke kabin atasnya. Kita kasih penutup covernya ini ya, dan knalpotnya ini ya, miniatur knalpotnya. Oke, sangat presisi ya. Set, mantap. Agar kelihatan lebih real lagi, kita tambahi accent stikernya ya. Nah di belakangnya kita kasih seperti ini. Kemudian nanti di sisi kanan dan kiri dari RC ini teman-teman. Nah mantap ya, jadi tidak usah kita pilox RC ini dengan menambahkan stiker ini, jadi kelihatan dia berwarna ya teman-teman. Nah keren ya, dengan bacaan power seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke yang lain. Kita beralih ke mari teman-teman. Nah ini dia yang sangat sakral ya. Ini bawaan dari RC ini 4,8 volt teman-teman. Kebetulan baterai ini tidak berfungsi lagi ya. Artinya tidak berfungsi, baterai itu tidak, kapasitasnya tidak bagus lagi. Nah kita ganti dengan baterai 18650 yang bisa dipakai seperti ini, yang masih bisa terpakai. Baterai 18650 ini tegangan maksimumnya di 4,2 volt ya. Jadi kita pakai modul step up seperti ini, yang akan kita step up menjadi 4,8 volt teman-teman.
Namun sebelum itu, sebelum kita konekkan ke receivernya, ini akan kita set dulu ya tegangannya ya. Voltasenya akan kita set dulu menjadi 4,2 volt teman-teman, dengan memakai power supply yang ada di atas. Kemudian ini akan kita tes ya, kita putar-putar. Nah, ini kita kasih tegangannya di 4,44 volt atau 4,2 volt teman-teman. Kemudian nanti akan kita step up menjadi 4,8 dengan memutar potensiometernya itu ke kanan ya. Kita putar nanti ke kanan. Nah, ini kita set dulu. Oke, kemudian kita buat nanti 4,8. Oke, ini kita putar trim portnya atau potensionya ke kanan ya, sehingga dia nanti menjadi naik ya tegangannya, voltasenya maksudnya. Nah, ini di 4,5 kita naikkan lagi sedikit lagi ke 4,8 volt teman-teman. Nah, oke, kita tes lagi, kita lihat apakah sudah menuju 4,8. Oke, sudah 4,8 ya. Oke, mantap. Nah, sekarang akan coba kita beresin dan akan kita rakit kita solder ke receivernya teman-teman. Nah, agar dia menyatu dengan cover baterainya, kita kasih di sini double tap ya, dan akan kita letakkan nanti modul step up-nya di atas sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh modul step up-nya seperti ini, dan akan kita solder inputnya itu dari baterai dan outputnya itu menuju ke receivernya. Oke, ini yang negatif dari baterai, kemudian yang positifnya dari baterai ya, yang input. Seperti ini dia. Ini yang negatif ya teman-teman. Kemudian yang merah ini yang positif. Nah, ini yang outputnya kita konekkan ke receivernya ya. Kemudian kita akan solder outputnya ini, yang merah ini yang positif dari receiver, dan kemudian yang negatif juga ya. Oke, sesederhana itu teman-teman, sesimpel itu, mantap. Lalu kita kasih selotip ya di sini agar dia tidak terkena nanti atau short nanti di bagian receivernya teman-teman. Kemudian ini kita tambah lagi cala sibatnya ya, biar dia aman, tidak terjadi short. Dan terakhir kita masukkan baterai 18650-nya ya. Nah, ini kapasitasnya sudah tidak bagus, tapi masih bisa, masih layak untuk digunakan teman-teman. Oke, kita masukkan seperti ini, dan kita tutup covernya ini seperti ini teman-teman. Dan seperti inilah hasil akhir dari rombakan RC excavator ini menjadi RC loader teman-teman. Nah, sudah kita hidupkan, lampu RGB-nya langsung menyala ya, dan kiri dan ke kanan. Kiri dan kanan maksud saya teman-teman. Kemudian kita akan hidupkan ini remote-nya dan kita tes berjalan ya. Kita naikkan bucketnya dulu. Set. Oke, berfungsi ya teman-teman. Kemudian kita coba maju mundur dan berbolak-balik ya, berputar 360 derajat teman-teman. Oke. Kita buat nih mundur maju dan kita putar ya. Set. Oke, sempurna ya teman-teman. Dia mulus berputarnya ya. Keren. Oke, akan kita coba pakai lagi, kita fungsikan lagi remote-nya ya. Kita putar-putar, kita bolak-balik ya. Apakah dia masih ada tersendat-sendat? Nah, ini akan kita coba bucketnya, kita isi baterai ya, 2 sel di atasnya. Di dalamnya apakah dia masih tahan untuk menahannya? Ternyata masih tahan ya teman-teman. Mantap. Nah, oke, mantap ya. Jadi ini coba kita sorong ya, apakah dia kuat untuk menyorongnya ke depan. Oke, ternyata masih bisa ya. Nah, mantap ya teman-teman. Demikianlah teman-teman video kita di momen kali ini, di perjumpaan kita di kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian di rumahnya ya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang berkenan, yang berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.